Salve, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Gereja Bunda Teresa dari Kalkuta, Gria Paniki Indah, di Hari Raya Natal 25 Desember tahun 2023. Perayaan Ekaristi akan dipersembahkan oleh Pastor Aloysius Kora APR. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi pada hari Natal ini. Kita siapkan lagu pembuka, Puji Syukur 460, 460. Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku, betapa dari jauh kunjunganmu, dari surga tinggi di kau datang bagiku, walaupun sekarang tak tampak wujudmu, ya Tuhanku, aku bergembira atas datangmu, dan aku menyanyikan tembang merdu. Di kau dilahirkan pada malam yang kudus, oleh darah murni yang sungguh mulia, ya Tuhanku. Para penggembala mendengar kabar Sang Kristus sudah lahir di dunia, lalu bergegas menuju kota Betlehem, dan mereka lihat Sang Bayi Penebus, ya Tuhanku. Para Majus datang untuk menyembah Sang Bayi di palungan Sang Penebus. Dari timur jauh datanglah ke Betlehem, dan mempersembahkan kemenyan dan mur, ya Tuhanku. Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku, betapa dari jauh kunjunganmu, dari surga tinggi di kau datang bagiku, walaupun sekarang tak tampak wujudmu, ya Tuhanku. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Selamat Natal untuk Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih yang hadir dalam perayaan Hari Raya Natal pada saat ini. Mari kita bersukacita dan bergembira karena Kristus mencintai kita, karena Kristus hadir di tengah-tengah kita untuk
membuat kita mengarah kepada keselamatan yang dijanjikan oleh Kristus kepada kita. Untuk itu, agar supaya perayaan Natal kita layak, marilah kita merendahkan diri, kita mengakui akan segala dosa-dosa yang telah kita perbuat. Kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Mari kita memohon kerahiman Allah. Kyrie. Mari kita memuji dan memuliakan Allah, kita nyanyikan Gloria. Sementara itu, bel di dalam maupun di luar gereja dibunyikan. Gloria in excelsis Deo.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, secara mengagumkan Engkau menciptakan manusia dengan martabat yang luhur, dan secara lebih mengagumkan lagi Engkau membaruinya. Kami mohon perkenankanlah kami ikut serta dalam keilahian Kristus yang sudah berkenan menjadi manusia seperti kami. Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Silakan duduk dan mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bacaan dari kitab Yesaya. Oh, betapa indah kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan bentara yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu meraja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal Engkau. Mereka bersorak-sorai serempak, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya. Ia telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Nyanyikanlah lagu baru bagi
sangkakala yang nyaring, bersorak-sorailah di hadapan Raja yakni Tuhan. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Allah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Tetapi pada zaman akhir ini, Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Anaknya itulah yang ditetapkannya sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dialah Allah menjadikan alam semesta. Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dialah yang menopang segala yang ada dengan sabdanya yang penuh kekuasaan. Dan setelah berhasil mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ia jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sebagaimana nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu Allah pernah berkata, "Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakan," ataupun "Aku akan menjadi bapanya dan ia menjadi anakku." Lagi pula, ketika mengantar anaknya yang sulung ke dunia, Allah berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah Dia." Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu.
Pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah cahaya manusia. Cahaya itu bersinar di dalam kegelapan, tetapi kegelapan itu tidak menguasainya. Cahaya yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Cahaya itu telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan melalui Dia, tetapi dunia tidak mengenal Dia. Dia datang kepada pemiliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerima Dia. Namun semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah atau dari keinginan jasmani, bukan pula oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai putra tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat yang terkasih, selamat Natal untuk kita semua. Mari kita berikan aplaus, tepuk tangan. Cuma menjadi pertanyaan bagi saya dan mungkin Anda. Apakah saya dan Anda yang mungkin sudah beberapa kali merayakan perayaan Natal, bahkan mungkin yang sudah ada 70 tahun sini, 60 tahun ikut perayaan Natal, apakah kita mengerti akan perayaan Natal? Mungkin kalau saya lemparkan pertanyaan ini, ada yang bisa jawab atau tidak? Kalau bisa jawab, tak kasih hadiah air dari Lourdes. Sebab hampir setiap tahun orang datang perayaan Natal. Pasti perayaan Natal yang dimulai sejak kemarin, yaitu dari Vigili Natal, malam Natal, dan sekarang dan besok sampai Epifani, orang merayakan perayaan Natal. Tapi kenyataan yang terjadi, bahkan tadi saya di Mapanget tanya, apa arti perayaan Natal bagi kamu? Dan bilang, ya sudah perayaan Natal, no pastor, pokoknya datang, bikin misa, kong, kandang, ya begitu saja, pulang ada cookies, baju baru, bahkan rambu baru, sepatu baru dan sebagainya. Tapi saya mengatakan bahwa Natal yaitu perayaan cinta Allah kepada manusia. Karena begitu besar cinta Allah kepada manusia yang berdosa karena Adam dan Hawa, dan Allah mau mencintai supaya orang manusia, saya dan Anda selamat masuk surga, maka Dia rela datang ke dunia, menjelma menjadi manusia, lahir di kandang Bethlehem yang hina. Bahkan ketika Yesus hidup, menderita sengsara jalan salib yang Ia laksanakan. Bukan berkuasa sebagai
pangeran, bukan berkuasa sebagai raja, sebagai pengusaha, tetapi sebagai manusia yang menderita bahkan mati di kayu salib. Itulah cinta Allah. Dan orang bersyukur dan berterima kasih karena ada manusia, yaitu seorang wanita Israel, bangsa Israel, yang rela menerima akan berita Allah mau hadir di tengah-tengah manusia. Bayangkan saja kalau anjing Helder dan daba iyo tuh pesan dari malaikat, maka apa? Paling Yesus pemuka rupa Helder. Atau ngok yang bah iyo, jadilah padaku menurut perkataanmu. Maka inilah perayaan Natal. Oke, kedua. Nah, menjadi pertanyaan lanjut. Apa balasan kita kepada Allah yang sudah sangat mencintai kita? Meskipun kita akan masuk neraka karena dosa kita, dosa asal kita, tetapi Allah begitu mencintai dengan caranya, yaitu tetap mempersilahkan manusia untuk bertobat supaya menerima rahmat berkat Natal, cinta Allah kepada kita. Cuma lain-kali orang buta. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, boleh uji untuk suami istri Anda. Kalau betul-betul dia mencintai kita, maka betul-betul suami mencintai istri, maka suami rela berkorban demi istri. Dan sebaliknya, jika istri memang betul-betul mencintai suami, apapun dia rela berkorban, bahkan mau bunuh pun dia rela berkorban untuk yang dicintainya. Begitu juga untuk orang tua mencintai anak, apapun, biarpun bekerja setengah mati, bahkan sampai memati pun dia rela berkorban demi untuk anak. Dan sebaliknya, jika anak mencintai orang tua, pasti dia akan rela berkorban demi orang tua. Ini menjadi refleksi bagi orang. Apakah demikian? Atau cuma cinta monyet? Ya, selagi senang oke, selagi tidak senang dadah.
Kalau orang pulang di rumah, kemudian ada baku salah dengan tetangga, kemudian orang datang dengan penuh kerendahan hati, mohon maaf lahir batin, kemudian orang baku sayang dengan tetangga, maka itulah Natal bagi kita. Natal adalah menebarkan cinta kepada sesama. Cuma heran sekarang yang terjadi justru manusia mulai cinta dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita nyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya Mari dengan penuh iman dan pengharapan kita sampaikan wujud doa-doa permohonan kita. Marilah kita berdoa bagi gereja. Ya Bapa, semoga iman kami akan kedatangan perutusan Yesus Kristus Putramu memperbaharui dan menyempurnakan gerejamu dalam perjuangan mewartakan kerajaan cinta kasih-Mu di tengah dunia. Marilah berdoa bagi perdamaian di antara umat manusia. Umat bersama-sama, ya Bapa, semoga kehadiran Putramu di tengah-tengah kami menguatkan iman kami untuk terus berjuang dalam mencapai perdamaian, kebahagiaan, dan keadilan bagi seluruh umat manusia. Marilah kita berdoa bagi orang-orang yang lemah, miskin, dan tersingkir. Ya Bapa, semoga kehadiran Putramu di Gua Betlehem menguatkan iman dan harapan untuk membangkitkan semangat mereka yang lemah dan tersingkir dalam perjuangan hidup mereka. Marilah kita berdoa bagi kita semua. Ya Bapa, semoga perayaan Natal menggerakkan kami untuk semakin rela berbagi pengalaman hidup
dan anugerah-Mu kepada mereka yang terbuang dan menderita. Bersama dengan penyelenggara misa hari ini, wilayah rohani Santa Maria Ratu Rosari bersyukur atas segala rahmat berkat yang dianugerahkan kepada umat wilayah rohani ini dan mohon berkat untuk kehidupan hari ini dan seterusnya. Teristimewa kiranya Tuhan memberkati pengurus wilayah rohani yang nantinya akan menyelesaikan tugas tanggung jawab mereka di wilayah rohani. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bersama keluarga Lontok Gigir bersyukur atas segala rahmat berkat yang dianugerahkan khususnya hari ulang tahun dari Kristo Nikolaus Excelsis Beckham Lontok yang berhari ulang tahun ke-12. Semoga Tuhan memberkatinya dan memberkati keluarganya. Juga bersama dengan keluarga Turambi Walansendo bersyukur atas segala rahmat berkat khususnya kekuatan iman dan pengharapan, sekaligus memohon doa untuk keselamatan jiwa bagi Papa Simplicius Turambi, Papi Lodowik Walansendo, Mami Sofi Lontaan. Semoga mereka sudah mendapatkan tempat yang layak di sisi Tuhan. Dan bersama dengan keluarga Wawiling Mongdong bersyukur atas segala rahmat berkat yang dianugerahkan khususnya hari ulang tahun dari anak Rifano Yohanes Wawiling, hari ulang tahun ke-25 pada tanggal 24 Desember. Semoga Tuhan memberkatinya dan memberkati keluarganya. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, hidup adalah suatu permohonan terus-menerus akan karya penyempurnaan-Mu bagi kami. Dengarkanlah doa putra dan putri-Mu dan sempurnakanlah hidup kami dalam diri Yesus Putra-Mu, Tuhan kami. Amin. Mari kita satu dalam persembahan. Kita siapkan lagu persembahan Puji Syukur 379. 379. Bapa di surga, terimalah hasil usaha jemaat-Mu. Roti dan anggur wujudnya, cinta dan bakti maksudnya, tanda syukurku kepadamu di dalam Yesus Putramu. Jiwa dan raga terimalah, karya dan hidupku sambutlah, tanda iman dan cintaku kepada Yesus Putramu. Dimuliakanlah nama-Mu oleh seluruh umat-Mu. 378. Ya Tuhan Allahku,
Tuhan Allahku, satukan diriku di dalam putra-Mu dan kurban salibnya. Hidup berjuang bagimu dan bagi seluruh umat-Mu, ku relakan, ku kurbankan diriku. Ya Tuhan Allahku, satukan diriku di dalam putra-Mu dan kurban salibnya. Demi amanat cinta-Mu, ku ikhlaskan segalanya, seluruh hidup bagimu dan bagi sesamaku. Ya Tuhan Allahku, satukan diriku di dalam putra-Mu dan kurban salibnya. Puji syukur 384, 384. Terimalah persembahan kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu, satukanlah kami di dalam kurban-Mu, segenap kehendak dan budi, satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Ini doa dan pinta kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu, satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Umat bangkit berdiri. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
Allah Bapa Maha Rahim, dalam roti dan anggur persembahan kami ini, limpahkanlah belas kasih-Mu kepada kami, dan berilah kami santapan kehidupan yang membawa sukacita kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kita siapkan doa syukur agung yang kedua. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab melalui misteri sabda menjadi daging, cahaya kemuliaan-Mu yang baru bersinar di hadapan mata budi kami, sehingga pada saat kami mengakui dalam Dia, Allah kelihatan, kami dapat dikuasai melalui Dia oleh kasih akan segala hal yang tak kelihatan. Oleh sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Doa syukur agung yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus.
ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela. Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan. Dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Benediktus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanlah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Dan semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Kita nyanyikan lagu Bapa Kami menurut tata perayaan Ekaristi. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah
seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan jauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Selamat Natal, mohon maaf lahir batin. Salam damai untuk kita.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan saudara. Tubuh dan darah Kristus. Umat sekalian, sesuai dengan aturan gereja bahwa yang menyambut tubuh Kristus adalah mereka yang Katolik, yang sudah dibaptis dan sudah dipermandikan, mereka yang sudah menerima sakramen Ekaristi atau komuni pertama, dan mereka yang tidak ada halangan. Terima kasih. Puji syukur 476, 476. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah Rajamu penebus. Laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Janganlah dosa menetap di ladang dunia, sejahtera penuh berkat, melimpah selamanya, berlimpah selamanya, berlimpah-limpah selamanya. Dialah Raja semesta, benar dan mulia. Masyurkanlah, hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar-besar anugerahnya. 464, 464. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Hai, mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Terang yang ilahi, Allah yang
Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau telah menggenapi janji keselamatan-Mu kepada kami. Semoga kami semakin mengimani Putra-Mu itu, sehingga terbukalah bagi kami jalan menuju kehidupan abadi. Sebab Dialah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Silakan duduk dan mari kita dengarkan pengumuman gereja ini. Yang pertama-tama kami sampaikan banyak terima kasih kepada Pastor Aloysius Kora yang telah memimpin perayaan Ekaristi pada hari Natal ini, dan petugas liturgi Maria Ratu Rosario. Terima kasih juga kepada suster serta petugas tata laksana, tim Komsos, petugas parkir LC, dan kepada semua umat yang telah ambil bagian dalam Hari Raya Natal ini. Informasi pertama, petugas penyelenggara Hari Raya Natal kedua, Selasa 26 Desember 2023, jam 7.00 WITA, penyelenggara liturgi Misa Wilayah Rohani Santa Ursula, dekorasi Wilayah Rohani Santa Elizabeth, kebersihan KBK Paroki Bunda Teresa. Berikut, petugas penyelenggara pekan depan, Minggu 31 Desember tahun 2023, Pesta Keluarga Kudus. Penyelenggara liturgi Misa Pagi, Wilayah Rohani Santa Litwina, Misa Malam, Misa Sambut Tahun Baru oleh DPP, dekorasi Legio Maria Santa Maria Ratu Rosario, kebersihan PPA. Dalam perayaan Misa Pesta Keluarga Kudus akan ada pemberkatan keluarga-keluarga umat di paroki pada pagi hari. Selanjutnya dari Pastor Paroki menyampaikan bahwa pelayanan komuni untuk orang sakit dan lansia pada tanggal 2 Januari 2024 setelah Misa Tahun Baru kedua dan akan dilayani oleh Pastor Petrus Tinangun PR di pusat paroki dan Pastor Aloysius Kora APR melayani di stasi-stasi. Mohon kepada ketua-ketua wilayah rohani dan stasi untuk dapat menjemput dan menghantar pastor kepada umat yang akan dilayani. Selanjutnya di pastoran paroki telah tersedia buku percikan hati untuk triwulan edisi bulan Januari sampai Maret 2024 dengan harga Rp55.000. Untuk informasi keuangan dan jadwal serta pengumuman lainnya bisa dibaca di dalam warta paroki, dan kami menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh umat yang telah memberikan sumbangan atau donasi untuk renovasi fasilitas gereja baik di pusat paroki maupun di stasi, juga amplop dana solidaritas Gereja Katolik Universal, amplop Natal, dan juga dana untuk gerakan orang tua asuh untuk seminari di Keuskupan Manado. Terima kasih untuk seluruh umat dan selamat Hari Natal. Bapak Ibu umat yang terkasih, satu hal yang mau disampaikan, tentunya gereja sangat mendorong akan umat
yang berpartisipasi dalam bidang politik, di mana sekarang ini kita masuk di tahun politik. Untuk itu, maka gereja juga memberikan kesempatan kepada mereka, silakan. Dan mungkin ada di antara kita yang beragama Katolik yang mengambil bagian dalam pesta demokrasi, mencalonkan diri, mungkin presiden sudah. DPR ini silakan tampil ke depan untuk diperkenalkan kepada umat. Ada yang hadir dalam misa ini, entah DPR pusat apa DPR, pokoknya yang mencalonkan diri dalam ini ada satu umat kita yang mencalonkan diri. Saya kira nanti perkenalan, ya, orang kalau mau cucu mau apa mau pilih padia silakan, kalau ndak juga ndak apa-apa. Tetapi sebagai umat Katolik orang mendukung, mendoakan kiranya Tuhan memberikan yang terbaik bagi dia dan cita-citanya. Cuma satu, Kang. Ya sudah. Jadi itu. Jadi mari orang doakan kiranya Tuhan memberikan yang terbaik atas pilihannya. Mungkin perkenalkan 2 menit. Silakan. Dari partai apa dan apa. Terima kasih atas kesempatannya Pastor Aloysius Koraa. Sekali lagi saya menyampaikan selamat Hari Raya Natal. Saya Yeli Walansendo mencalonkan diri dari Partai Demokrat untuk DPRD Provinsi Sulawesi Utara dengan nomor 3. Jadi dari Partai Demokrat dengan nomor 3 seluruh, jadi dari Dapil Manado untuk Provinsi Sulawesi Utara. Terima kasih atas dukungan dari seluruh umat dan juga tentunya dari pastor paroki. Mari kita bekerja sama, tentunya di bidang apa saja, ekonomi, sosial, politik, semuanya itu kalau di mata Tuhan sama. Kita bangun seluruh komunitas kita. Kalau memang saya diperkenankan oleh Tuhan untuk duduk di sana, tentunya saya akan menjalankan amanat seperti slogan kami, yaitu petugas rakyat. Jadi mulai dari 2 tahun lalu saya sudah banyak membantu HBL Foundation atau Ibu Hillary Brigita Lasut menangani berbagai macam masukan atau aduan dari masyarakat, terutama mereka yang ingin sekolah. Kami punya banyak program untuk pelatihan baik bahasa Inggris maupun public speaking dan lain-lain. Juga tentunya ada kawin massal. Waktu sudah 2 menit. Terima kasih. Tuhan memberkati. Tepuk tangan. Ada lagi? Jangan menyasal. Nanti bilang gereja tidak mendukung, mendoakan. Menyangkut mutapili atau nyanda, Tuhan yang kehendaki. Itu saja. Cuma satu. Karena pada kesempatan ini banyak umat yang hadir. Jadi orang mendoakan, sebab ada banyak juga umat Katolik yang mencalonkan diri di paroki-paroki yang lain. Kalau sudah tidak ada, terima kasih dan mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Pergilah, misa sudah selesai. Lagu penutup
Puji syukur nomor 477.